Penyampaian materi paragraf oleh Resti Riastuti MPD dengan NIP 1989 0619 2024 062001 dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan satuan teks yang terdiri dari sekelompok kalimat yang saling berkaitan dan membahas suatu topik atau ide tertentu. Secara umum, paragraf memiliki struktur yang jelas, yaitu 1. Kalimat pembuka. Kalimat pembuka ialah kalimat yang memperkenalkan topik utama paragraf. 2. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas ialah kalimat-kalimat yang menjelaskan, mendukung, atau memberikan rincian lebih lanjut tentang ide utama. 3. Kalimat penutup. Kalimat penutup ialah kalimat yang merangkum atau menegaskan kembali gagasan utama dari paragraf tersebut. Sedangkan fungsi paragraf itu sendiri adalah untuk menyampaikan ide atau informasi secara terstruktur dalam sebuah tulisan. Adapun beberapa fungsi utama paragraf antara lain: 1. Mengembangkan ide utama. 2. Menjaga alur tulisan. 3. Membantu penekanan. Dan 4. Membagi tulisan menjadi bagian yang lebih kecil. Dan secara keseluruhan, paragraf berfungsi sebagai unit dasar dalam menyusun teks agar lebih koheren dan terorganisir. Adapun syarat-syarat penulisan paragraf. Dalam menulis paragraf yang tepat, ada beberapa syarat atau ketentuan yang perlu diperhatikan agar paragraf tersebut jelas, logis, dan mudah dipahami. Para mahasiswa, konsep paragraf sudah dijelaskan oleh asisten saya. Tadi, ia juga menyinggung bahwa paragraf memiliki beberapa syarat. Pada kesempatan ini, saya sendirilah yang akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam pembuatan paragraf. Syarat-syarat pembuatan paragraf. Mahasiswa sekalian, dalam menulis paragraf yang tepat, ada beberapa syarat atau ketentuan yang perlu diperhatikan agar paragraf tersebut jelas, logis, dan mudah dipahami. Berikut adalah syarat-syarat penulisan paragraf. Pertama, pikiran utama yang jelas. Maksudnya, setiap paragraf harus memiliki satu ide utama atau topik yang jelas. Semua kalimat dalam paragraf harus mendukung ide utama ini. 2. Kalimat topik. Paragraf umumnya dimulai dengan kalimat topik yang merangkum ide utama atau pendapat yang akan dijelaskan dalam paragraf. 3. Pengembangan ide. Kalimat-kalimat setelah kalimat topik berfungsi untuk menjelaskan, mendukung, atau memberi contoh terkait ide utama. Ini memberikan penjelasan lebih lanjut atau detail yang akan diperlukan. Syarat keempat, keterpaduan atau koherensi. Setiap kalimat dalam paragraf harus saling berhubungan dengan baik. Penggunaan kata, penghubung atau transisi yang tepat dapat membantu menjaga alur dan hubungan antar kalimat. 5. Kesatuan atau konsistensi. Semua kalimat dalam paragraf harus berkaitan dengan topik yang sama, tidak keluar dari fokus utama paragraf tersebut. 6. Panjang yang sesuai. Paragraf tidak boleh terlalu panjang sehingga membuat pembaca kehilangan fokus, namun tidak perlu terlalu pendek sehingga tidak cukup menjelaskan ide utama. Panjang yang ideal adalah sekitar 3-5 kalimat, tergantung pada konteks. Mahasiswa sekalian, dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, paragraf yang dibuat akan lebih jelas, efektif, dan
mudah dipahami oleh pembaca. Mahasiswa sekalian, berikut contoh paragraf dengan judul mesin motor. Dalam paragraf tersebut, kalimat utamanya yaitu mesin motor adalah salah satu komponen utama dalam kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor, mobil, maupun kendaraan lainnya. Kalimat tersebut memperkenalkan topik utama dari paragraf, yaitu mesin motor dan fungsinya dalam kendaraan bermotor. Selanjutnya dilihat dari kalimat topik. Kalimat topik dalam paragraf tersebut adalah kalimat utama yang sudah disebutkan. Kalimat tersebut mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa pembahasan akan seputar mesin motor dan bagaimana fungsinya dalam kendaraan bermotor. Selanjutnya, kalimat pengembang. Berikut adalah kalimat pengembang dalam paragraf tersebut. Mesin ini berfungsi untuk mengubah energi dari bahan bakar menjadi energi mekanik yang menggerakkan roda kendaraan. Pada dasarnya, mesin motor bekerja dengan prinsip pembakaran dalam yang terjadi di dalam ruang bakar. Proses pembakaran ini melibatkan campuran udara dan bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar. Kemudian dibakar oleh busi untuk menghasilkan tenaga. Mesin motor dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti bensin, diesel, atau bahan bakar alternatif lainnya. Mesin ini terdiri dari beberapa komponen seperti silinder, piston, poros engkol, katup, dan sistem pelumasan yang bekerja secara sinergis untuk memastikan kinerja yang optimal dan efisien. Seiring dengan berkembangnya teknologi, mesin motor semakin efisien dan ramah lingkungan. Dengan banyak model yang kini dilengkapi dengan sistem injeksi bahan bakar dan pengurangan emisi gas buang. Kalimat-kalimat tersebut merupakan pengembang yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cara kerja mesin motor, jenis bahan bakar yang digunakan, serta kemajuan teknologi dalam mesin motor. Selanjutnya dilihat dari keterpaduan atau koherensi. Pada paragraf tersebut terdapat koherensi yang baik. Setiap kalimat saling mendukung dan menjelaskan lebih rinci mengenai mesin motor setelah kalimat utama diperkenalkan. Dari penjelasan mengenai prinsip kerja mesin, jenis bahan bakar, komponen mesin, hingga perkembangan teknologi mesin motor, semua elemen ini berhubungan erat dan membentuk sebuah pemahaman utuh tentang mesin motor. Selanjutnya, kesatuan atau konsistensi. Kesatuan dalam paragraf tersebut terjaga dengan baik karena semua informasi yang disajikan dalam masih berfokus pada topik mesin motor dan proses kerjanya dalam kendaraan bermotor. Tidak ada informasi yang keluar dari topik utama dan tidak ada perubahan arah pembahasan yang membingungkan pembaca. Paragraf tetap konsisten dalam membahas aspek-aspek teknis dan perkembangan mesin motor. Selanjutnya, dilihat dari panjang paragraf yang ideal. Paragraf tersebut termasuk ideal karena memberikan penjelasan yang cukup lengkap mengenai mesin motor tanpa terasa terlalu panjang atau terlalu singkat. Paragraf ini cukup padat dengan informasi, namun tetap mudah dipahami, mencakup berbagai aspek dari fungsi mesin motor hingga perkembangan teknologi yang ada. Dalam konteks tulisan ilmiah atau teknis, panjang paragraf seperti ini sesuai dengan kebutuhan untuk menguraikan topik secara detail, namun tetap terstruktur dengan baik. Mahasiswa sekalian, adapun kesimpulan pada paragraf tersebut yaitu paragraf ini memiliki struktur yang baik dengan kalimat utama yang jelas, kalimat pengembang yang mendetail, serta keterpaduan dan kesatuan yang terjaga dengan baik. Panjangnya juga ideal untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tanpa membuat pembaca merasa terbebani. Para mahasiswa, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat membantu kalian dalam pembuatan paragraf, khususnya pada saat pembuatan laporan akhir.
Jangan ragu untuk berlatih dan menerapkan pembelajaran yang telah kita ulas. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.